Kudus ada di tengah-tengah kita, saudara. Roh Kudus akan mengalir dan akan mengurapi setiap orang yang bersungguh-sungguh hatinya datang kepada Tuhan. Hadiah yang paling istimewa bagi orang Kristen bukan berkat jasmani, bukan uang, tetapi ketika hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika seorang Kristen hidupnya penuh dengan Roh Kudus, maka dia bisa taat kepada Allah. Dia tahu jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dia akan menjauhi jalan-jalan dosa. Dia tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Orang Kristen yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dari dalam hatinya ada rasa haus, ada rasa lapar. Dia begitu cinta firman Tuhan. Hatinya berkobar-kobar ketika ingin beribadah kepada Allah. Engkau menjadi orang Kristen yang kreatif, orang Kristen yang respon terhadap perkataan Allah, firman Tuhan. Dan kalau saudara haus dan lapar, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, jangan ada yang mengeraskan hati. Kalau Tuhan menegur engkau dengan keras, kalau hari ini Tuhan menyampaikan nasihat bagimu, itu bukti kasih sayang Tuhan. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan bagi gereja ini. Lawatan Allah sedang dicurahkan. Dan bagi semua yang hadir hari ini, tanpa terkecuali akan mengalami lawatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan apa kami menggambarkan kasih-Mu? Begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi. Tak cukup kata-kata kami untuk menceritakan kemuliaan yang luar biasa itu. Dan kesempatan ini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Allah. Sentuh hati kami. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami, tidak ada satu kata pun dari firman-Mu yang hilang. Itu kami akan masukkan dalam diri kami. Kami akan ada dalam hati, dalam pikiran dan seluruh hidup kami. Kami biarkan firman-Mu bekerja, bergerak dengan dahsyat, menggerakkan hidup kami Tuhan, untuk kami semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Apabila ada kuasa kegelapan roh jahat yang ingin mencuri firman Allah, kami sehati sepakat, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan keluar segala pekerjaan setan iblis, dan hanya roh Allah yang hidup ya Tuhan, yang memenuhi kami, sehingga ketika firman diperdengarkan, telinga hati kami, telinga jiwa kami akan bersukacita, karena kami akan menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat datang buat hambanya Pendeta Sitanggang pada bersama-sama kita. Selamat hari Minggu. Semua sehat, semua diberkati, semua kantongnya tebal. Haleluya. Kalau saudara kantongnya tebal, jangan lupa yang tebal-tebal itu masuk ke kantong persembahan. Jangan pelit-pelit untuk Tuhan, amin. Supaya saudara juga diberkati Tuhan. Karena rahasia diberkati terlebih diberkati memberi daripada menerima, apalagi kepada Tuhan.
Ya, kepada orang lain yang susah aja kita bisa tolong mereka, apalagi kepada Tuhan harus yang terbaik. Puji Tuhan. Ini hari keberapa? Ibadat pencurahan Roh Kudus. Kita mulai dari hari Kamis pagi jam 10. Itu dari pertama. Jangan hitungnya malam. Ya. Saya nggak bisa hadir waktu itu. Ya, anak saya kecelakaan, saya harus balik ke rumah sakit. Ya. Dan pagi itu saya sudah berdoa, Tuhan, kalaupun Kau pukul anakku, jangan ambil nyawanya. Iya, saudaraku. Dan pagi itu kami doa, saya dan nasihati, jangan sampai Tuhan pukul kau nak. Kalau dipukul Tuhan, nggak enak saya. Ya. Kalau nasihati kan nggak mau dengar. Ya, begitu. Dan jam 3 pagi subuh sama teman-temannya. Padahal dia nggak balapan, naik motor biasa gitu ya. Katanya, kita nggak tahu. Gitu ya. Terus dari belakang katanya, ini kan dengan ada orang naik motor Vespa, katanya ditendang begitu dan mereka jatuh ke belakang. Wah, banyak sekali tanda-tandanya di sini, ya, di sini kaki tangan semua, perut. Tapi aneh, kalau jatuh dari motor kan, apalagi kecelakaan itu kita takut kalau sampai kena otak ya, kepala itu berbahaya. Tapi saya cek kepalanya juga, dia segar terus. Saya bilang, orang kalau sakit jatuh kan gitu kan. Dia jalannya begini masih segar. Datang teman-temannya dia jalan-jalan. Orang kalau lagi sakit kan tiduran gitu kan. Ya, apa namanya, tenang gitu ya. Kalau dia enggak, dia keluar. Dijemput itu teman-temannya. Ayo masuk. Begini jangan ayo. Saya bilang ini anak. Ya. Saya sama dia. Tahu enggak? Tuhan masih menolongmu saudara. Belum nyawa dicabut. Ini baru kecelakaan ini. Ini peringatan. Ya, yang ini agak lembut. Kalau mereka ya. Baik saudaraku, kita akan belajar tentang Roh Kudus adalah juga seorang penolong. Kita baca dulu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus seringkali diabaikan banyak gereja. Banyak anak-anak Tuhan tidak terbuka hatinya tentang kuasa Roh Kudus. Saya akan menjelaskan satu hal. Ketika orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dibaptis dengan baptisan air. Maka pada saat dia didoakan dan orang itu mengakui lewat mulutnya dan percaya dalam hatinya, pada saat dia mengakui Yesus Kristus, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Juru Selamatku, Engkaulah penebusku, pada saat itu secara otomatis maka dia sudah dikaruniai Roh Kudus. Amin. Artinya secara menyeluruh siapapun itu, kalau dia orang percaya kepada Yesus, maka dia sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Makanya di dalam hatimu ada Roh Kudus. Amin. Dari mana kita dapatkan pengertian-pengertian tentang Tuhan? Pertama, Dia penolong, yaitu Roh Kudus yang menolong kita untuk memahami sepenuhnya kehendak Allah. Ada orang baca Alkitab, tetapi karena Roh Kudus belum ada di hatinya, Alkitab yang dibaca ini tidak ada apa-apanya, saudara. Orang yang tidak percaya kepada Kristus baca Alkitab enggak? Baca, tapi untuk mencari
Kesalahan. Dan Roh Kudus tidak ada di hatinya, dan tidak mungkin tanpa Roh Kudus tidak mungkin orang bisa percaya apa yang disampaikan oleh firman Allah. Jadi sebabnya kalau saudara masih ada di gereja ini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan Roh Kudus. Amin. Jadi kelihatan dari wajah saudara. Kalau saudara itu orang hebat ya. Amin. Orang-orang yang baru keluar dari masalah besar dan saudara mulai menang, gitu kan? Ya. Karena ada kekuatan yang dari Allah, yaitu Roh Kudus. Dunia tidak mengenal dia. Saya katakan, saudara tidak akan menemukan Roh Kudus di tempat diskotik. Ya. Saudara tidak akan menemukan kuasa Roh Kudus di tempat-tempat kesenangan dunia. Apa kesenangan saudara hari-hari ini? Kalau ibu-ibu kan berkumpul dan bermusik. Ya. Saya katakan di sana tidak ada Roh Kudus. Amin. Yakinkan saudara, di sana tidak ada Roh Kudus. Terkecuali kalau di dalam kumpulan, ayo kita berdoa, ayo kita memuji Tuhan. Siapa yang bisa main gitar? Ayo kita memuji Tuhan. Mungkin di sana bisa datang Roh Kudus memenuhi kita. Artinya begini saudaraku, kalau ingin mengalami kuasa Roh Kudus, tahu tempatnya di mana. Amin. Saudara harus tahu tempatnya di mana. Salah satunya tempat yang terbaik di mana? Di gereja. Kan di gereja nggak ada lagu-lagu dangdut kan? Dangdut dunia. Kalau ada lagu dangdutnya, lagunya sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Gitu kan ada Tuhannya juga. Lagu rock juga bisa di gereja, tapi isinya memuji Tuhan. Tetapi kamu mengenal Dia dan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ini yang dahsyat saudara. Kalau Roh Kudus diam di dalam kita, maka yang paling kita bisa rasakan adalah ada kepekaan. Orang kalau hidup di dalam dosa, Roh Kudus berdiam di dalam dirinya, maka dia tidak bisa sejahtera, hatinya gelisah. Roh Kudus akan berbicara, kamu tadi ngomong kasar sama dia, minta maaf sama dia, ada gerakan di hati. Tapi kalau kita mengeraskan hati, enggak lah, ayo minta maaf duluan, kan dia yang salah. Aku bilang duluan, kau yang duluan. Itu suara Roh Kudus. Kalau suara Roh Kudus itu saudara dengar dan lakukan apa yang digerakkan Roh Kudus di hatimu, maka saudara akan semakin dipertajam Tuhan mendengar suaranya. Tapi kalau kau mengeraskan hati, maka kuasa suara Roh Kudus itu lama-lama pelan-pelan lama-lama nggak kedengaran lagi. Saudara bunuh orang, saudara mencuri, saudara melakukan kejahatan apapun, tidak kedengaran lagi suara Roh Kudus. Makanya ada orang Kristen secara jasmani dia masih sehat, tubuhnya kuat, tubuhku kuat dan sehat gitu kan. Tapi ketika Roh Kudus di dalam hatinya tidak memiliki peranan, berbicara Roh Kudus di hati kita tidak kita dengar, lama-lama kita akhirnya tuli, tidak mau bisa dengar lagi suara Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen ada di area dosa? Mereka bolak-balik ke sana, jatuh bangun dalam dosa. Saya katakan, karena dia tidak peka lagi mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus. Sampai saudara bisa merasakan. Saudara harus pulang dari sini menerima pengurapan Tuhan. Saudara akan berbeda rasa hausmu. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia tertib hidupnya. Amin.
Dia kalau telat datang ke gereja dia merasa bersalah dan tidak mau mengulangi lagi. Jadi kalau saudara udah telat, pulangnya lebih cepat, udahlah. Bukan saya yang bilang. Saya. Ya. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan yang kedua, Roh Kudus adalah meterai. Efesus pasal 1 ayat 13 berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita terima Yesus, mendengarkan firman Allah, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, pada saat itu saudara sudah dimeteraikan. Apa arti meterai? Surat satu lembar, ya. Kalau di situ tuliskan, saya menyerahkan uang dan tanah dan mobil dan semua harta saya yang bernilai 2 miliar kepada Fani Mangunsong. Terus kasih surat itu kan, dikasih ke si Fani. Ini suratnya, saya cuma ditanda tangan saja. Kira-kira itu sah nggak? Sah nggak? Harus surat itu bermeterai. Tanpa meterai, jangan senang dulu Pak ini. Wah, ini senang banget dia. Sampai lupa dia menggunakan meterai di dalam surat itu. Nggak ada manfaatnya. Tapi begitu dikasih meterai saudaraku, kasih tahu sama saya Pak ya, saya akan bantu membagi dari makan, saya juga membagiannya. Roh Kudus tanpa dimeteraikan di dalam diri kita, itu tanda meterai Roh Kudus, saudaraku. Amin. Saudara belum dijamin bahwa saudara adalah milik Allah. Mungkin kau berkata, aku percaya, tapi belum dimeteraikan Roh Kudus. Cuma hanya menurut kata percaya, itu belum termeterai, belum sah, belum sah menjadi anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama, saudara sudah ada Roh Kudus, tetapi nanti ada yang tahap itu disebut kepenuhan Roh Kudus. Ya, itulah yang dinanti-nantikan oleh gereja. 10 hari, kalau gereja DPD kita, itu dari kantor pusat ditulis surat, sampaikan kepada seluruh gereja lokal untuk mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Gereja atau umat Tuhan harus mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Saya bilang memang karunia Roh itu kan banyak. Ya, salah satunya adalah berbahasa roh. Tapi kalau kau minta, maka diberi. Kalau kau minta nggak dikasih, mintalah dengan sungguh-sungguh. Waktu hari Jumat ya, saya melayani di sini. Waktu kita lagi penyembahan, ya kan? Saya kan berdoa satu-satu. Ya saya temui jemaat. Ada salah satu anak kecil, gurunya si Bio ya. Siapa namanya itu? Si Nur ya. Kayak ada makhluk yang begitu menarik saya. Dia berdoa, ya dia angkat tangan dia berdoa. Ya. Dan ketika saya menumpang tangan, saya merasakan kuasa Tuhan begitu luar biasa mengalir. Dia lagi sakit saudara, sekali seminggu kan 2 kali seminggu ya. Dia harus periksa, ya. Jadi ada saluran yang tersumbat. Kalau itu tersumbat salurannya itu, kasihan. Kelihatannya sehat. Saya berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan dia dengan kuasa darah Yesus oleh Roh Kudus mengalir mulai saat ini, sembuhkan dalam nama Yesus. Saya nggak tahu. Ya. Tugas kita sebagai hamba Tuhan, jadikan saluran kuasa dan menyembuhkan Tuhan. Jadi kalau ada di sini yang sakit, saudara percaya, kalau ada hamba Tuhan menumpangkan tangan nanti, jangan awas awas jangan. Terima, angkat tangan malah. Ya Tuhan itu ya, aku terima dalam nama Yesus. Baru sudah akan mengalami kuasa Tuhan.
Karena saudara jujur, banyak yang antipati. Ya kan? Inilah saudaraku. Kalau saudara diurapi Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara yang beruntung. Amin. Di dalam saudara ada kuasa. Hamba Tuhan pendeta Stanggang yang hadir ada di tengah-tengah kita. Wow, luar biasa pelajaran di kampung-kampung. Dukun-dukun takut sama dia. Hanya lewat aja dia, atmosfer kuasa kegelapan itu menghindar, menghimpun. Apa ya? Orang yang diurapi Tuhan, yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, akan berjalan dalam kebenaran dan ada kuasa Tuhan di dalamnya. Jadi saudara termeterai dengan Tuhan, amin, dengan aku. Saudara adalah anak-anak Tuhan yang sudah sah termeterai, dimeteraikan oleh Tuhan. Yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus, tanda-tandanya dia berkata-kata, bermazmur, memuji Tuhan. Makanya kalau ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, dia menari kayak orang gila. Pernah lihat orang gila menari? Pernah lihat orang gila nyanyi? Kalau dia nyanyi, dia nggak ada sama dia. Nyanyi aja, kalau nari. Kalau banyak orang nonton dia, kemana dia? Seperti orang mabok. Kalau orang itu Roh Kudus. Kalau di kampung, kenapa ya patokannya di kampung jadinya? Kalau lagi penyembahan kepada Allah penuh dengan Roh Kudus, ada ibu. Kalau kayak gila, kalau orang saudara orang biasa, karena ke situ, saudara akan bilang, kumpulan orang-orang gila, orang-orang mau. Lagi baca ayatnya. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh, kelihatannya nggak jauh beda seperti orang lagi mabuk, ya. Tapi bedanya kalau mabuk anggur itu menimbulkan hawa nafsu, tetapi kalau penuh dengan Roh memuliakan Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Kalau ada di sebelahmu bermazmur, berbahasa roh lah, bermazmur gitu kan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau baik. Saudara ini menonton. Ini ngapain sih? Ada ayatnya yang penuh dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan mazmur, amin. Harusnya saudara, aku juga mau Tuhan, harusnya begitu. Jangan nonton. Itu udah disuruh lagi. Ini sedang, ini sedang. Saudara jadi diri, saudara. Saudara mengalami kuasa Tuhan. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia menari saudaraku, ya. Haleluya, gitu ya. Jangan bilang ini orang kita. Memang Alkitab mencatat begitu. Kalau dipenuhi Roh Kudus, ada kobaran api, tidak bisa nahan saudara. Saya waktu pertama kali menerima kepenuhan Roh Kudus di dalam ibadah itu bibir saya selalu di mobil semuanya kan gitu kan, saya malu. Mulut saya itu kayak ngomong gitu, nggak jelas, belum beraturan kan, baru pertama kali. Oleh karena udah beraturan kan, disiplin. Kalau Roh Kudus menggerakkan hati saya menyembah dalam bahasa, saya menyembah bahasa. Walaupun katanya tidak membangun jemaat, saat tertentu gerakan Roh Kudus itu bisa dipadamkan juga. Nah, lihat, ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah, bukan cuma mulut kita menyembah, tapi roh kita menyembah, disitulah kuasa Roh Kudus itu dinyatakan.
kuasa Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan menolong kita. Tadi pagi saya tuliskan di sebuah Facebook ya, pasti akan bilang di Facebook tentang Roh Kudus. Kalau orang mau lihat, coba lihat saja. Kalau di TikTok gitu, gitu kan? Ya. Roh Kudus juga, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka ada sesuatu yang sedang dikerjakan dalam diri saudara. Apa itu? Dia menginsafkan kita akan dosa. Saudara akan dikasih tahu dosa-dosamu. Amin. Kita ini produksi duniawi. Kita lahir menemukan kita itu dari tanah. Maka keinginan-keinginan dunia itu begitu melekat banyak di dalam tubuh kita ini. Makanya kalau kita datang ke gereja, roh kita yang dibangun. Begitu kita meninggalkan gereja, daging kita yang berperanan. Ya kan? Kalau kita mengenakan tubuh dan di dalamnya ada nafsu serakah, coba lihat waktu pembagian. Apa itu? Sumbangan, sembako. Coba misalkan begini, Pak RT bilang, ini ada sembako ditaruh di meja. Ayo, ambil satu-satu. Kira-kira ada nggak yang ambil banyak itu? Maka disuruhnya lah, ambil satu-satu. Kita ada berapa keluarga? 5. Ayo berbaris 5. Padahal kita satu orang, satu keluarga gitu kan. Tapi 5-5-nya ada di situ berbaris. Satu. Sampai di rumah, kita dapat 5, keren ya. Orang rakus, orang serakah kok keren. Yuk, jauh kita harus mau belajar seperti monyet. Saya lihat itu yang memelihara monyet hutan. Dia bawa pisang satu bunyi, ditaruh gitu kan, monyet pada datang. Monyet cuma ambil satu-satu loh. Nggak rakus juga ini monyet. Ambil satu pergi makan. Yakin udah habis kan? Masih ada nggak ya? Kalau masih ada ambil lagi. Dia udah ngambil langsung 10. Enggak, sudah. Monyet aja nggak rakus. Kok manusia kita cita-cita rakus banget? Ya. Itu menandakan bahwa di dalam tubuh kita ini ada naluri untuk melakukan apa yang jahat. Tapi kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa mematikan keinginan-keinginan itu, kan? Laki-laki mata saya bingung, kenapa dibilang mata keranjang ya? Kenapa tidak dibilang mata kursi? Mata isi? Kenapa harus keranjang? Ada apa dengan keranjang? Kalau laki-laki masih belum bisa mematikan hasrat duniawinya, tapi kalau lihat cewek beda tuh. Kemarin itu ada nonton video gitu ya. Dia naik motor, pernah naik motor? Karena ada lewat cewek cantik, ini ya gitu ya. Sampai dia nabrak. Ya ampun. Memang kalau lihat cewek cantik di mata ini, ayo Tuhan bertobatlah dan daripada Bapa. Kami laki-laki ini harus berjuang, saudaraku. Makanya saudaraku, cewek-cewek itu pakaian yang sopan lah. Jangan you can see. Kau apa you can see? Dia saya, soalnya pendek, gitu kan, banyak bolongan-bolongannya. Jangan bikin kami jatuh dalam dosa. Jadi itu artinya Roh Kudus akan menginsafkan kita dengan segala dosa, apapun itu betul dosa. Saudara pernah nggak menuliskan seberapa banyak dosa yang saudara tahu? Saudara nggak mau kan? Soalnya semuanya ada dalam Bible.
Coba ditanyakan, coba tuliskan dulu dosa menurut saudara. Apa menurut saudara dosa? Mengintip dosa nggak? Mencuri? Mencuri juga kan ada jenis-jenisnya. Mencuri uang, mencuri hati. Suami-suami yang sudah punya istri jangan lagi mencuri hati. Gembok. Amin. Cukup satu, tidak boleh lebih. Ya. Dosa itu kalau kita bisa breakdown, kita tulis satu-satu saudaraku, dan bikinlah itu di depanmu, supaya saudara mulai mengerti ini. Tetapi sekalipun saudara tidak menulis, tapi kalau ada Roh Kudus di hatimu, dia akan berbicara, dia akan berbisik. Itu tidak benar, ini benar, ini yang Tuhan kehendaki, itu dosa, ini tidak. Amin. Saudara kan bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat kalau saudara beri Roh Kudus. Nah, yang jangan dikhotbahkan adalah bagaimana dengan orang yang tidak ada Roh Kudus di hidupnya. Saudara orang Kristen, bisa nggak Roh Kudus itu diambil Tuhan? Bisa kan? Coba kita lihat ayatnya. Mazmur pasal 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi ketika kita ditinggalkan dan dibuang oleh Tuhan, ya, ketika kita dibuang oleh Tuhan, maka yang pertama yang Tuhan lakukan adalah dia akan mengambil rohnya, Roh Kudus yang ada di hati orang itu. Waktu Raja Saul diangkat, ya, waktu dia berpapasan dengan para nabi yang penuh dengan Roh Tuhan, Saul ikut kepenuhan Roh Kudus. Dan dia lihat bagaimana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa waktu dia diangkat dan ditahbiskan oleh Imam Samuel menjadi raja yang pertama bagi umat Israel. Itu luar biasa. Bangsa Israel mengalami kemenangan terhadap orang-orang Filistin, bangsa-bangsa lain yang selama ini merendahkan umat Israel. Dan sepanjang roh Allah ada dalam dirinya Saul, raja itu, perhatikan, bangsa Israel itu ada dalam pembelaan Tuhan. Tetapi ketika roh Tuhan diambil dari dirinya, lihat, hal yang jahatlah yang dirancang dalam pikiran. Ini sebabnya saudaraku, begitu kita merindukan selalu dipenuhi Roh Kudus. Kita butuh Roh Allah yang hidup itu untuk menolong kita, untuk menyertai kita, untuk memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh hidup benar di matanya. Aku akan menolong kita. Kalau suatu kali saudaraku tidak datang ke gereja, gelisah hatimu. Kenapa aku tidak di gereja kalian? Aduh, nyesal banget aku. Ampun Tuhan, aman terus. Pernah gak gitu? Bodoh kali kamu. Masa kamu tinggalkan gereja daripada kamu happy so? Gitu kan? Itu menunjukkan Roh Kudus masih ada di hatimu. Engkau masih benar suara. Tapi kalau engkau tidak mati rasa lah ya, kalau puji Tuhan hari ini tidak bisa hadir di gereja karena saya punya kesibukan. Terima kasih Tuhan, kau mengerti kan? Oh, Tuhan sangat peduli, mengerti sekali Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Paksakan keinginanmu, cara pandangmu untuk meraih Tuhan supaya menerimamu dengan segala kekerasan hatimu. Tak mudah. Makanya saya bilang Bapak Ibu Saudaraku,
Hanya Roh Kuduslah pribadi. Kenapa dia satu pribadi? Karena dia Allah. Amin. Roh Kudus itu punya rasa, punya kemauan. Dia bisa berduka nggak? Bisa. Maka disitu janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Siapa yang mendukakan Roh Kudus, maka Tuhan berubah menjadi musuh orang itu. Ada ayatnya, saudara. Yesaya pasal 63 ayat 10 berkata, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Tadinya bangsa yang dicintai Tuhan, yang dilindungi Tuhan, tapi begitu Roh Tuhan tidak ada lagi di hati mereka, Tuhan berkata, engkau jadi musuhku, aku berperang melawanmu. Jadi musuh kita Tuhan, terus kita siapa? Musuh Tuhan siapa sebenarnya? Iblis kan? Kalau iblis musuhnya Tuhan dan Tuhan juga jadi kita musuhnya, berarti kita komprominya iblis, temannya iblis, saudaranya iblis. Saudara kamu bilang, temanmu iblis, mau nggak? Bilang begitu, memang kan? Saya anak Tuhan kok. Saya katakan Bapak Ibu, ketika kau mendukakan Roh Kudus, maka Allah lah menjadi musuh. Itu sebabnya jangan bermain-main. Kalau kau mau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan setiap hari, terima lawatannya, terima kepenuhan dari Dia. Kenapa disebut kepenuhan? Apa maksudnya? Kepenuhan Roh Kudus adalah kita membuka diri dan membiarkan Roh Kudus ambil alih. Dalam arti dia menggerakkan, dia menopang, dia memperlengkapi. Ya. Banyak orang Kristen kehilangan arah hidup dan tidak tahu mau bikin apa. Ketika kita sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, sulit menemukan jalan keluar, yang ada apa? Putus asa. Dan tidak sedikit orang akhirnya mau membunuh diri. Apalah gunanya hidupku, utangku bertumpuk, rasanya nggak punya kemampuan lagi untuk melunasinya. Udah menggunung, udah ada satu gunung, tambah lagi gunung satu lagi. Jadi gunung utang itu, ya saudara. Saudara bisa nggak Roh Kudus menolong saudara keluar dari masalah ini? Caranya adalah saudara buka hati, biarkan engkau dipenuhi. Kepenuhan Roh Kudus akan saudara mengalami namanya mujizat Tuhan. Saudara akan melihat cara kerja Allah yang luar biasa. Ada beberapa orang berkata begini, susah ya melepas kalau kita sudah terikat kepada sesuatu. Saya pernah terikat dengan rokok. Ya. Waktu pendeta Asa Jiliu, orang ini pendeta saya di kampung, berdua puasa buat saya. Tapi kira pendeta aneh-aneh aja nih. Aku yang berdosa, dia yang cari-cari berpuasa. Setelah selesai dia puasa, sorenya saya dipanggil, dia berdoa. Doakan aja, puji Tuhan gitu kan. Saya nggak mengerti. Tapi besoknya itu rasa rokok itu pahit. Saya coba, ya. Dan sejak itu aku nggak ini lagi jadi benci sama rokok itu. Kenapa ya? Mencium aroma. Apa? Bisa kita cium, wangi. Habis makan rokok. Iya, saya dulu begitu. Sampai ada singkatan galang. Gudang Al-Siplai asal nikmat galang. Orang yang Roh Kudus, sesuatu yang mengikat dirimu, maka Tuhan akan mendobrak itu, amin. Saudara akan dilepaskan, benar-benar lepas, nggak terikat. Banyak manusia yang mengalami keterikatan.
Apalagi dengan terikat dosa seks. Sekarang manusia itu lebih senang bersahabat dengan dunia maya. Bukan dunia mati, ya dunia maya. Di handphone kita ini sebelum kebaktian kita masih berhubungan dengan dunia maya ya. Kalau masih Alkitab di depannya masih puji Tuhan. Tapi kalau ada Facebook itu dunia maya. Terus ada juga video-video. Kira ini ketawa karena khotbahnya lucu. Ternyata. Ya. Ini ikatan saudaraku. Kalau ada Roh Kudus, kalau saudara lihat, ya yang bukan Alkitab langsung saudara matikan. Ya. Ini Roh Kudus, matikan itu. Matikan itu. Buka Alkitab buka. Itu. Kalau enggak kan bisa diperseguran di Facebook, YouTube, Facebook. Alkitabnya paling belakang, jauh. Jadi kalau kalian susah, Roh Kudus akan menolong saudara mengalami kelepasan dari ikatan apapun. Amin. Amin. Saya berdoa supaya hari ini masih ada setengah jam lagi. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu benar kan jamnya kan? Jam 2 kan kita pulang. Ya. Baik dari sini. Boleh malah. Yang ketiga dikatakan tentang yang menentang Roh Kudus, ia tidak diampuni di dunia dan di dunia yang akan datang. Ngeri kali kan? Kalau ada orang, perhatikan. Kalau ada orang yang menentang Roh Kudus, tidak percaya dengan Roh Kudus, maka Tuhan tidak mengampuni dia di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Ngeri. Waktu saya baca ini saya berhenti, saudara. Kalau saudara santai-santai, kau nggak perlu pakai kepenuhan Roh Kudus, tidak datang ke gereja, datang setia, berdoa kepada Tuhan, tidak cukup. Saudara akan menjadi orang Kristen yang kerdil. Engkau tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang taat sepenuhnya kepada Allah kalau saudara tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus standar bagi orang Kristen untuk taat. Karena kita perlu kekuatan Allah untuk mengalahkan kedagingan kita ini, mengalahkan dunia ini. Benar saudara? Matius pasal 12 ayat 32 berkata begini, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia itu menentang Yesus ya, ia akan diampuni. Masih bisa diampuni kalau ada orang menentang Yesus. Suatu saat dia bertobat, ya, makanya banyak orang kan dari seberang, oh apa itu Yesus disalib, ada roh situ. Sekarang sudah bertobat. Yesus sudah Tuhan dan selamat. Jadi itu kalimatnya. Karena dia masih diampuni. Tetapi dengan Roh Kudus beda. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Putus hubungan langsung, saudara. Dan pasti kebinasaan api neraka lah bagiannya. Itu sebabnya jangan main-main tentang Kudus. Saudara mungkin agak santai-santai, gak pernah mendengar ayat-ayat ini. Tetapi saudara harus diajar. Jangan sampai saudara menjadi orang yang menolak Roh Kudus. Terakhir, 4. Orang yang menghujat Roh Kudus itu disebut dosa kekal. Dosa kekal, dosa yang tidak bisa diampuni. Lihat Markus pasal 3 ayat 29 berkata, Markus pasal 3 ayat 29, kecepatan kadang-kadang kedengaran ayatnya ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lalu
Jangan pernah hujat Roh Kudus. Amin. Jangan pernah sangkal dia. Jangan lecehkan dia. Tapi kalau saudara membuka hati dan haus dan rindu dan meminta dengan sungguh-sungguh, saudara akan mengalami dipenuhi Roh Kudus. Kami makan apa para pendeta ini cuma gini aja dalam nama Yesus. Kalau kami lagi capek gini aja. Tapi saudara dia Roh Kudus. Harus begini. Ya. Karena yang mengerjakannya adalah Allah. Kita diperlengkapi kuasa itu. Ada itu pendeta Simon ya, kalau menyembuhkan karena dia menerima kuasa kesembuhan dari Tuhan. Ayo, angkat tanganmu ini. Mana sakit? Duduk aja tuh. Jangan begini. Ayo jalan. Langsung jalan saudara. Memang si Pak Simonnya ada kekuatan lain? Nggak ada, sama dengan kita. Karena dia bergaul dengan Allah, hidupnya dipenuhi Roh Kudus dan dia dikaruniai kuasa kesembuhan. Saya berkatakan, kepenuhan Roh Kudus akan mempermuliakan Tuhan. Apapun karunia itu. Amin. Jadi kalau ada orang berkata aku dipenuhi Roh Kudus, tapi kata-katanya kotor, hatinya jahat, itu perlu dipertanyakan. Itu bukan kuasa Roh Kudus. Saya kadang lihat aku sedih juga ya, miris lihatnya. Banyak orang mengaku aku dipenuhi Roh Kudus, semua dari Roh Kudus, Roh Kudus. Tapi dalam hidupnya nggak ada buah-buah Roh itu. Nggak ada kasih, nggak ada mengampuni, saling merendahkan satu yang lain. Saya tidak mau jadi hakim lah, pusat wali. Tugas saya melakukan hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi menghujat Roh Kudus hati-hati. Dan yang kelima, ya terakhir ini. Tadi terakhir keempat, ini terakhir kelima. Ada satu lagi kelewat, maaf. Allah memandang pemberian Roh Kudus itu adalah pemberian yang terbaik. Lukas pasal 11 ayat 13 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa artinya? Ada begitu banyak permintaan di dalam hidup kita, ya kan? Ya, yang butuh jodoh, dia berdoa, Tuhan, aku mau menikah tahun ini kalau boleh, tapi dengan siapa? Saya butuh pasangan yang dari Tuhan. Berdoa gitu kan? Lagi, Tuhan, aku ingin punya rumah. Tuhan, aku ingin punya anak. Udah 12-13 tahun menikah, gak punya anak. Itu kebutuhan mendesak gak? Tuhan, bisa bayar utang. Tuhan, tolonglah supaya aku bisa melunasinya. Itu juga kebutuhan mendesak kan? Kalau gak dibayar, didatangi rumahnya. Bayar. Ya, itu juga kebutuhan mendesak. Apalagi sudah beritahu, Tuhan sudah lama di Jakarta, udah 5 bulan sudah dapat pekerjaan. Tuhan tolonglah, untung aja berkemurahan. Tuhan sama si Emi dikasih ini anakku ini setia melayani ini. Malaikat bukakan pintu dekat ke dia, suruh dia kerja. Nggak sama gue. Ya. Tapi dari semua pemberian, semua permohonan yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik dari semua permintaan kita itu adalah ketika Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus. Amin. Dipenuhi Roh Kudus adalah permintaan yang paling mahal, yang terbaik yang dari Tuhan, yang saudara harus dia butuhkan itu. Itu sebabnya hari ini kita akan minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Inilah firman Tuhan hari ini. Senang kita maju, para pemain musik maju ke depan. Sebelum kita bangkit berdiri, bahwa Roh Kudus adalah kerinduan kita semua, supaya kita boleh dipenuhi, supaya saudara menjadi orang Kristen yang mengalami kemenangan,
Saudara akan menjadi orang Kristen yang mengalami mujizat Tuhan. Engkau tidak akan bisa berjalan sendiri. Engkau bisa mematikan keinginan dagingmu. Engkau bukan lagi musuh Allah, tetapi menjadi sahabat Tuhan. Kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, jadikanlah hidup dipenuhi Roh Kudus menjadi sebuah kerinduan hari ini. Mintalah itu. Kalau Roh Kudus memenuhimu, maka Tuhan ada di pihakmu. Perkara-perkara apapun, persoalan apapun yang kau hadapi, ada Tuhan di pihakmu dan akan membelamu, menolongmu, membuka jalan bagimu, memberkatimu. Bahkan engkau akan diangkat Tuhan. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Bahkan apa yang tidak pernah terpikirkanmu, tidak pernah melintas di dalam hati, dan tidak pernah kau dengar, jauh dari semua itu, melebihi dari semuanya itu akan berikan. Karena engkau anaknya. Roh Kudus ada dalam hidup. Haleluya. Dengan manusia penuhiku. Para singkat kembali ke depan. Saya menahan ada Tuhan di sana juga. Orang worship. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Saya merasakan doa Allah akan menjamah saudara. Ada kehangatan, ada api Tuhan sedang dicurahkan di tengah-tengah kita.
segala pujian syukur bagimu. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Gembala, saya minta pendeta Sitangga berdoa buat kita semua. Mari angkat tangan kananmu ke atas. Syarah Allah, tangan yang kami naikkan, tangan ini untuk pengurapan Tuhan, supaya tatkala kami bekerja, tangan ini sudah terurapi oleh Tuhan, maka pekerjaan kami berhasil di dalam nama Yesus. Apabila kami meletakkan tangan kami atas orang-orang sakit, tangan kami karena kuasa Tuhan, urapan Tuhan, kesembuhan terjadi pada orang sakit di dalam nama Yesus. Oh, aku berdoa untuk hamba yang sudah menyampaikan firman. Mari Tuhan, mari jemaat angkat tanganmu, katakan kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Aku berdoa untuk hamba-Mu ini, ada kasih karunia, ada mukjizat, ada kesembuhan, ada urapan Tuhan yang terus membakiri hidupnya, maka terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya, memberkati keluarga. Kalau saudara kami hamba-Mu bersaksi tentang anaknya yang sakit, ada kelepasan, ada kebebasan untuk anak kami dalam nama Yesus. Kelepasan pertobatan, kelepasan kuasa roh Allah terjadi, maka anak ini dipulihkan dan memuliakan nama Tuhan. Diberkati keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih, aku berdoa untuk keluarga hamba-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak hamba-Mu ini, dalam nama Yesus. Oh, lawatanmu untuk keluarga besar hamba-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau hadir memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Kali lagi hamba-Mu berdoa, Tuhan lawat kami. Aku minta kepada Tuhan, di hari-hari 10 malam kami berdoa untuk menantikan Roh Kudus membaptiskan kami yang belum dibaptiskan hari ini. Sama melawat, urapi, minta kepada Tuhan pengurapan, minta kepada Tuhan kesembuhan, minta kepada Tuhan kepenuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih yang sudah dipenuhi dengan Roh-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, limpahkan kami. Kalau Engkau sudah memberikan karunia bahasa roh, ada karunia lain, karunia yang betul-betul kami perlukan untuk pelayanan. Dalam nama Yesus, Engkau berberkati, Engkau melimpahi kepada kami semuanya.